Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton di jam tersebut. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Andriano, kemudian ada teman saya Andi dan Rizky Prayoga Putra. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang diferensial parsial. Di sini tugas ini untuk menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah Matematika Teknik 1. Kemudian yang akan dijelaskan oleh Rizky Prayoga Putra. Akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Rizky Prayoga Putra. Setelah di sini saya akan menjelaskan pengertian diferensi parsial, sebuah fungsi x yang bergantung pada dua jenis perubah yaitu x dan y, biasa ditulis z sama dengan f buka kurung x titik y tutup kurung. Fungsi y yang hanya bergantung pada x dan biasa ditulis y min fx, dan grafiknya merupakan garis lengkung yang berada di bidang x titik y. Setiap nilai x titik y tentu memberikan nilai z yang tertentu pula sehingga dapat ditentukan x, y, z di ruang 3 dimensi tersebut. Diambil nilai x tertentu atau tetap, selanjutnya diperoleh lengkung yang memotong permukaan itu pada lapisan AB dari lengkung yang memotong slope. Nilai maksimum dan juga minimumnya di lengkung itu z merupakan fungsi y saja sehingga slope-nya ditulis dx per dy. Terbukti bahwa z bergantung pada x dan sekaligus y. Jika slope 4x per dy diambil pada x tetap, slope akan ditulis dalam notasi ilmiah dx per dy dan disebut diferensial turunan parsial z terhadap y. Serupa dengan pernyataan sebelumnya, y tetap akan memiliki slope dz per dy yang merupakan turunan parsial z terhadap x. Jika turunan parsial itu diferensialkan lagi, bentuk diferensial berikut akan diperoleh: d per dx dz per dx sama dengan d pangkat 2 z per dx pangkat 2 dibagi d per dx dz per dy sama dengan d pangkat 2 z per dx dy dibagi d per dx d pangkat 2 z per dx dy sama dengan d pangkat 3 z per dx pangkat 2 dy. Buku lain mungkin menggunakan notasi diferensial parsial dalam bentuk lain. Misalnya jika z sama dengan x titik y, df per dx ditulis dengan notasi zxfx atau f. Sebagai contoh diketahui z sama dengan f x titik y sama dengan x pangkat 3 y min e x 3, maka diferensial parsial z sama dengan f x titik y terhadap peubah x dan juga y adalah sebagai berikut yang tertera di bawah. Sejumlah masalah peubah x dan y atau dalam koordinat kartesius diubah ke koordinat polar dengan perubah r dan 0. Sebagai contoh, dijumpai fungsi z sama dengan x pangkat 2 min y pangkat 2 pada koordinat polar berubah r dan 0. Dijumpai hubungan dengan koordinat kartesius x sama dengan r cos titik y sama dengan r sin, sehingga x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan r pangkat 2, dan kita dapat menyajikan z dengan dz per dr dalam beberapa bentuk berikut yang di bawah. Fungsi z atau x titik y dengan z r titik 0 tertampak berbeda karena bentuk perubahannya berbeda.
Tetapi sebenarnya kedua fungsi itu sama, artinya perubahannya dapat dialih bentuk ke perubahan yang lain. Misalnya dari x titik y menjadi r titik. Notasi fungsi itu pada sejumlah buku teks terkadang berbeda. Misalnya sama dengan f r sama dengan g r titik x sama dengan h r y. Berikut adalah contoh bentuk diferensial parsial kesepadanan dari fungsi z sama dengan f r sama dengan g r x sama dengan h r titik y. Berikut ini adalah beberapa contoh persamaan yang dapat Anda jumpai pada masalah termodinamika. 4.2 deret peubah ganda. Seperti halnya deret sebuah fungsi yang melibatkan satu peubah dan berada di sekitar sebuah titik. Fungsi dengan dua peubah juga dapat dideretkan dengan metode Taylor atau Max-Laurin. Contoh 4.2.1 dideretkanlah f x titik y sin cosy ke dalam deret Max-Laurin. Jawab, deret itu melibatkan dua peubah yaitu x dan y serta merupakan hasil perkalian antara hasil penderetan sin x dan cos y sehingga diperoleh sebagai berikut. Contoh 4.2.2 nyatakan fungsi in 1 plus x min y ke dalam deret Max-Laurin. Jika terdapat fungsi perubah ganda, sebut saja f x titik y. Penderetan fungsi itu di sekitar x sama dengan a dan y sama dengan b memberikan bentuk penderetan ke dalam x min a dan y min b. Penderetan dilakukan dengan mencari koefisien deret Taylor atau Max-Laurin terlebih dahulu. Sebut saja koefisien itu sehingga dapat ditemukan sebagai berikut. Contoh 4.2.3 tentukan deret Max-Laurin dari f x titik y sama dengan e x y. Jawab, dari persamaan 4.2.7 diperoleh sebagai berikut. Kemudian kita hitung suku deret f x titik y ketika n sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya, dan kemudian memperoleh bentuk penderetan dari f x titik y sebagai contoh berikut di bawah. 4.3 hitung pendekatan dengan diferensial. Gambar 4.2 memperlihatkan lengkung y sama dengan fx di bidang x titik y dan slope lengkung itu di titik berkoordinat x titik y adalah y pangkat 2 sama dengan dy min dy per dx sama dengan d per dx fx. Sesuai dengan istilah pada kalkulus, kita menggunakan ax sebagai lambang perubahan x dan sebagai lambang perubahan. Didefinisikan dy per dx sama dengan lim diferensial dx dari peubah bebas x selalu memenuhi. Sedangkan dy gambar 4.2 dan persamaan 4.3.1 memperlihatkan bahwa merupakan perubahan y di sepanjang lengkung, tetapi dy dx merupakan perubahan y sepanjang slope. Dikatakan bahwa dy merupakan pendekatan linear atau pendekatan tangensial. Sebagai contoh, jika y melambangkan jarak yang ditempuh partikel fungsi waktu, dy per dt adalah kelajuan dari partikel itu, dan jarak nyata yang ditempuh partikel pada selang waktu antara t sampai t plus adalah y. Gambar part 2 di atas, slope di sebuah titik berkoordinat x titik y pada sebuah lengkung. Sedikit saya jelaskan pendekatan tangensial memberikan dy sama dengan dy per dt yang merupakan jarak yang ditempuh partikel secara kontinus selama dengan kelajuan dy per dt dan terjadi pada saat. Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa dy merupakan pendekatan yang baik dari jika nilai dx itu kecil. Dikatakan bahwa dy per dx adalah limit. Dan contoh sebagai berikut yang di bawah. Persamaan 4.3.5 dapat diterapkan pada fungsi yang mengandung dua peubah, misalnya sama dengan fx titik y di mana
df dan dx dan df per dy merupakan slop dua garis di sebuah titik x titik y melalui lambang x dengan dx dibagi dengan dy yang menggambarkan perubahan peubah bebas x dan y. Melukiskan perubahan z di sepanjang sumbu vertikal, kita dapat mendefinisikan dz dengan persamaan dz sama dengan dz per dx plus dz per dy. Selanjutnya dz tersebut diferensial total dari z sebagai gambar di bawah. Perhatikan pada gambar 4.3 PQRS adalah permukaan, PABC adalah kemiringan bidang terhadap titik di permukaan P. Pada PDEF merupakan bidang datar yang melewati P, kemudian PCSF merupakan bidang pada Y, tetap PS adalah lengkung perpotongan bidang PSCF dengan permukaan, dan PC merupakan slop dari lengkung dan slop DF per DX. Jika PF DX berarti CF sama dengan slop atau jari atau CF DF per DX DX. PQAD merupakan bidang pada X, tetap sudut perpotongan permukaan antara lengkung PQ dengan slop PA adalah DF per DY. Ketikan PD sama dengan DY sehingga kita memperoleh DA sama dengan DF per DY. EB sama dengan CF plus DA DF per DX DS plus DF per DY sama dengan DZ. Secara geometri, hal itu menunjukkan bahwa DZ merupakan pendekatan yang baik dari Z jika DX dan DY kecil. Jika DF per DX dan DF per DY merupakan fungsi kontinu dan melalui definisi sebagai berikut. Menjadi AZ sama dengan DF X titik Y per DX AX plus DF X plus Y sama dengan DY AY. Jika derivatif parsial dari F kontinu, nilai persamaan 4.3.10 dapat didekati oleh titik X titik Y dengan perbedaan terhadap titik itu adalah X dan Y yang nilainya mendekati 0, sehingga dapat disimpulkan di bawah. Merupakan pendekatan yang baik dari AZ pada nilai DX dan DY kecil diferensial DZ disebut bagian utama dari Z. Jika U mengandung sejumlah peubah, misalnya saja U sama dengan F X Y Z, definisi berikut akan dipenuhi. DU DF per DX DX plus AF plus DY plus DF per DZ DZ plus. DU merupakan pendekatan yang baik dari jika derivatif parsial dari F kontinu dan DX DY DZ bernilai kecil. Perhatikan beberapa contoh hitung pendekatan yang menggunakan integral. Contoh 4.3.1 diketahui n sama dengan 10. Tentukan nilai pendekatan dari 1 per n plus 1 pangkat 2 min 1 n 2. Jawab sebagai berikut. Contoh 4.3.2 jika n besar dan a kecil, ceklah keberlakukan persamaan berikut sebagai contoh di bawah. Contoh 4.3.3 massa yang tereduksi U oleh sistem 2 massa M dan M2 didefinisikan sebagai 1 per sama dengan 1 M1 plus 1 per M2. Jika M1 naik per 1%, berapakah pemerosotan M2 agar U bernilai tetap sebagai berikut. Contoh 4.3.4 tahanan kawat R bergantung pada panjang kawat dan jari kawat R sehingga pada tetapan K dipenuhi R sama dengan KL per R2. Jika relatif untuk 1 adalah 5% dan untuk R bernilai 10%, hitunglah nilai relatif dan ketahanan kawat. Merupakan hasil bagi antara mutlak terhadap besaran terukur. Jadi relatif dinyatakan dalam bentuk dl per I, sedangkan R berbentuk dr per R karena R KL per R pangkat 2 INR plus INK plus IN min 2 INR atau dr per R dl per 1 min 2 dr R. Artinya dr
per R dl per 1 plus 2 dr per R sama dengan 0,05 plus 2 0,10 0,10 sama dengan 0,25 atau 25%. Contoh 435. Hitunglah perubahan dari fx yang memenuhi fx sama dengan f sin t dt jika x berubah dari sama dengan 2 ke 1,01. Jawab mengacu pada aturan kalkulus diperoleh sifat df per ds sama dengan sin x per x, sehingga df sama dengan df per ds dx sin x per x dx dengan x sama dengan dan dx sama dengan 0,012. Akhirnya diperoleh sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rizky Prayoga tadi. 4.4 diferensial fungsi terhadap fungsi. Diferensial atau turunan dari fungsi terhadap perubahannya dapat dihitung dengan metode diferensial bersusun. Misalnya dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv dikali dv per dx. Berikut ini adalah beberapa contoh diferensial fungsi terhadap fungsi atau chain rule. Contoh 4.4.1, tentukan dy per dx jika diketahui y integral sin 2x. Jawabannya dy per dx sama dengan 1 per sin 2x dikali d per dx sin 2x sama dengan 1 per sin 2x cos 2x dikali d per dx dikali 2x sama dengan 2 cot 2x. Contoh yang kedua, tentukan dz per dt jika diketahui z sama dengan 2t kuadrat sin t. Jawabnya dz per dt sama dengan 4 kali t kali sin t ditambah 2t kuadrat dikali cos t. Penyelesaian dari diferensial fungsi terhadap fungsi pada contoh 2 ini juga dapat dilakukan melalui substitusi z sama dengan x y dengan x nya sama dengan 2r kuadrat dan y sama dengan sin t, sehingga dapat persamaannya dz per dt sama dengan y per dx y dikali dx per dt ditambah x dikali dy per dt. Berhubung x sama dengan theta z per theta y dan y sama dengan theta z per theta x dz per dt, sehingga dz per dt bisa ditulis menjadi dz per dt sama dengan theta z per theta x dikali dx per dt ditambah theta z per theta y dikali dy per dt. Persamaan satu merupakan rumusan umum pada setiap fungsi x dalam kurung z dalam kurung x, y dan diferensial parsialnya kontinu serta x dan y teridentifikasi terhadap t. Kemudian untuk membuktikan hal itu kita menggunakan hubungan delta z sama dengan theta z per theta x. Delta x ditambah theta z per theta y dikali delta y ditambah E1 kali delta x ditambah E2 kali delta y. Itu persamaan duanya. Jika persamaan 4.2 dibagi delta t, maka ketika delta t sama dengan 0 pada delta x dan delta y sama dengan 0, demikian pula dengan E1 dan E2 nya sama dengan 0. Kemudian kita contoh 4.4.3, tentukan dz per dt jika x z sama dengan xy, di mana z sama dengan tg-1 t kali t titik koma x sin t. Jawab melalui penggunaan diferensial diperoleh dz sama dengan x
pangkat Y min 1 dikali Y dx ditambah X pangkat Y integral X dy sama dengan XY pangkat Y min 1 dikali cos T dt ditambah Y akar X di akar Y X pangkat Y dikali integral X dt sehingga dz per dt sama dengan XY pangkat Y min 1 cos T ditambah X pangkat Y integral X 1/1 ditambah T kuadrat. Kemudian diferensial implisit. Diferensial implisit adalah bentuk diferensial peubah terhadap peubah lain, dan kedua peubah ini tergantung pada sebuah fungsi. Misalnya sebuah fungsi f mengandung peubah x dan t, dan dari situ kita ingin menghitung bentuk diferensial x terhadap t. Untuk jelasnya perhatikan dua contoh berikut. Jumpai persamaan x fungsi t berbentuk x ditambah c pangkat k sama dengan t. Dari persamaan itu hitunglah dx per dt titik koma d kuadrat kali x per dt kuadrat. Nilai x dapat diplot terhadap t pada sebuah grafik memberikan lengkung dengan slope dx per dt. Ini berarti x merupakan fungsi t. Walaupun kita dapat menyelesaikan persamaan dalam bentuk x dan langsung fungsi t untuk memperoleh dx per dt, kita harus mendiferensialkan persamaan itu terhadap t dan memperoleh dx per dt ditambah pangkat r dx per dt sama dengan 1, atau dx per dt sama dengan 1/1 plus pangkat x. Kemudian pada contoh 2, tentukan slope dan persamaan garis singgung di titik berkoordinat 1,2 dari persamaan x pangkat 3 dikurang 3y pangkat 3 ditambah xy ditambah 21 sama dengan 0. Jawabannya, jika persamaan itu didiferensialkan terhadap x akan memberikan perolehan 3x kuadrat min 9y kuadrat dikali dy per dx ditambah x dy per dx ditambah y sama dengan 0. Selanjutnya x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 kita masukkan dan memberikan nilai 3 min 36 dy per dx ditambah dy per dx ditambah 2 sama dengan 0, atau slope-nya dy per dx sama dengan 5/35, yaitu disederhanakan menjadi 1/7. Akhirnya kita memperoleh pergaris bersinggung di koordinat 1,2 yaitu y min 2 per x min 1 sama dengan 1/7, atau x min 7y ditambah 13 sama dengan 0. Kemudian kita ke kaidah rantai, di mana pembahasannya itu kaidah rantai impedansi Z sama dengan F dalam kurung X, Y telah dipaparkan pada diferensial implisit dengan X dan Y yang merupakan fungsi T. Bagian ini juga memaparkan Z sama dengan F dalam kurung X, Y. Namun X-nya masing-masing itu merupakan fungsi sebuah S dan T. Yang berikut juga Z merupakan fungsi S dan T itu sendiri. Kemudian kita mencari delta Z per delta T dan delta Z per delta S. Kemudian kita masuk ke contoh 1. Hitunglah delta Z per delta S dan delta Z per delta theta. Diketahui fungsi Z berbentuk Z sama dengan XY sin S plus T dan Y sama dengan min T. Diferensialkan dari X, Y dan Y dapat dinyatakan dalam dz sama dengan X dy ditambah Y dy di titik koma dx sama dengan cos dalam kurung S plus 1 dikali ds plus dt.
melalui substitusi dx dan dy ke dalam dz. Kemudian kita peroleh dz sama dengan y cos s plus 1, kemudian ds plus dt ditambah x dalam kurung ds per dt. Kemudian contoh kedua, tentukan theta u per theta s dan theta u per theta t jika u sama dengan x kuadrat ditambah 2xy min y integral z x sama dengan s plus 2 y sin 2 serta z sama dengan 2t. Jawabnya diferensial dari u dapat ditulis menjadi du sama dengan 2x dx ditambah 2x dy ditambah dy dx dikurang y per x dx dikurang integral z dy dan sama dengan 2x ditambah 2y dalam kurung ds ditambah 2t dt tutup kurung ditambah 2x dikurang integral z tutup kurung, kemudian buka kurung ds kurang 2t dt tutup kurung dikurang y per z dikali 2 dt. Kemudian 4 dikali 4x ditambah 2y min integral z dikali ds ditambah 4yt ditambah 2t integral z dikurang 2y per z dikali dt. Mengacu pada persamaan 4.6.2, terkadang kaidah rantai disajikan dengan bentuk matriks. Contoh di atas adalah U sama dengan F x, y, z, kemudian X sama dengan dalam kurung S, T, Y, S, T, sehingga persamaan 4.6.2 dapat tersaji dalam bentuk berikut. Kemudian contoh 4.6.3, hitung dz per dt jika z sama dengan x min y, x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan r pangkat 2 sama dengan y pangkat 3. Jawab persamaan z memperoleh dz sama dengan dx dikurang dy. Jika dx dan dy digunakan, kita tidak dapat langsung memperoleh x dan y, tetapi dapat memperoleh dx dan y secara bersamaan dengan dt. Berikut kita menulis 2x dx ditambah 2y dy sama dengan 2t dt, atau sin t dx ditambah x cos t dt sama dengan dalam kurung y a pangkat y ditambah e pangkat y dalam tutup kurung dy, atau x dx ditambah y dy sama dengan t dt. Empat titik 7 nilai maksimum dan minimum. Ubah y yang tergantung pada x dinyatakan sebagai y sama dengan f dalam kurung x dan memiliki slope dy per dx. Di sebuah titik, slope itu bermakna sebagai fraksi perubahan y terhadap x di sebuah titik y tetap. Pada saat x berubah sedikit dipenuhi dy per dx sama dengan 0, titik itu mungkin titik maksimum, minimum, atau titik belok. Nah, theta z per theta x sama dengan 0, theta z per theta y sama dengan 0 disebut bidang belok jika syaratnya terpenuhi. Kemudian theta pangkat 2z per theta x pangkat 2 y sama dengan theta pangkat 2 dikali z per theta y pangkat 2 x sama dengan 0. Terpenuhi ekstremum maksimum
jika theta pangkat 2z per theta pangkat x kuadrat kecil dari 0 dan theta pangkat 2z per theta y pangkat 2 kecil dari 0, dan nilai ekstremum minimum jika theta pangkat 2z per theta pangkat 2x lebih besar daripada 0, kemudian theta pangkat 2z per theta pangkat theta y pangkat 2 lebih besar daripada 0. Contoh 1, sebuah prisma gambar 4.5 terbuat dari bahan gelas masif padat homogen yang melibatkan parameter dimensi W, I, dan sudut theta. Hitunglah W dan theta sedemikian rupa sehingga volume benda itu dalam kurung V maksimum dan bahannya digunakan minimum. Jawabannya volume benda itu dalam kurung V dan luas alas itu A berturut-turut dinyatakan oleh persamaan V sama dengan setengah dalam kurung 2 WL tutup kurung dalam kurung W TG theta tutup kurung sama dengan W kuadrat L TG theta. A sama dengan 2 W kuadrat TG theta ditambah 2 LW per cos theta. Ini gambarnya sebuah bagan sebuah prisma. Nah, bahan yang digunakan minimum jika A minimum, nilai L dapat dihilangkan dengan menyatakan A ke dalam V, dan diperoleh ini dan persamaan di atas memperlihatkan bahwa A bergantung pada W dan theta sehingga nilai minimum A bisa diperoleh dari ini theta A per theta W sama dengan theta A per theta sama dengan 0. Kemudian masuk ke persamaan kedua, dapat dipilih persamaan baru ini atau yang ini. Akhirnya volume prisma maksimum dan bahan yang digunakan minimum terjadi ketika nilai cos pangkat 2 theta sama dengan setengah atau 0 theta sama dengan 45 derajat dan volumenya W kuadrat L, dimana 2W sama dengan L akar 2 dan tinggi prisma T sama dengan W TG theta sama dengan 1 per akar 2. Pengali Lagrange. Pengali Lagrange lambda digunakan untuk menghitung nilai ekstremum dari F dalam kurung X, Y jika melibatkan peubah X, Y dan F dalam kurung X, Y, Z. Jika melibatkan peubah X, Y, Z, pada pemaparan ini kita memakai peubahnya saja, yaitu X, Y. Nilai ekstremum yang dimaksud adalah nilai minimum atau maksimum atau minimumnya. Prinsip mengkung oleh F, X, Y berbeda dengan yang termurni persamaan theta X, Y, tapi nilai F, X, Y ekstremum. Kemudian ketika df dalam kurung X, Y per dx sama dengan 0 sehingga df sama dengan 0 karena theta X, Y, Z sama dengan tetap, dan d theta dalam kurung X, Y, Z sama dengan d theta sama dengan 0, maka dapat dipersamakan persamaan 4.81a dan 4.81b. Konsisten dan nilai df sama dengan d theta sama dengan 0, d tetap. Kemudian sebuah faktor pengali disebut pengali Lagrange dilibatkan pada d theta sehingga mendapatkan persamaan yang ini. Jika persamaan 4.8.4a diintegralkan ke dx dan persamaan 4.8.4b, maka dapat persamaan ini, dan persamaan ini dipakai untuk menemukan X dan Y minimum dan maksimum. Kemudian contoh soal sepotong kawat yang dilengkungkan sehingga memenuhi persamaan Y sama dengan 1 per X kuadrat pada gambar 4.7. Seutas benang ditarik lurus dari titik asal ke satu titik dilengkung sehingga panjang benang minimum disebut saja F. Tentukan koordinat titik di lengkung yang merupakan posisi ujung benang itu.
Gunakan metode eliminasi diferensial implisit dan pengalihan Lagrange. Panjang benang itu F sama dengan akar X, Y ditambah Y akar pangkat 2, dimana X bebas terhadap Y. Terus ini gambarnya, contoh gambar. Kita menggunakan rumus Lagrange, pengalihan Lagrange. Dengan memanfaatkan faktor pengalihan Lagrange, jarak dari lengkung Y sama dengan 1 per X kuadrat ke titik asal adalah ini. Pada peristiwa ini persamaan permukaannya adalah begini dan ini rumusnya. Lengkung. Kemudian padahal persamaan lengkung theta dalam kurung X, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y sama dengan 1, artinya X kuadrat sama dengan setengah, atau X sama dengan plus minus akar 1/2, dan nilai F dalam kurung X, Y adalah minimum. Bisa dilihat dari gambar 4.7 ini, minimum ketika X, Y sama dengan dalam kurung min akar 1/2 dikali 1/2 titik koma dalam kurung plus akar 1/2 1/2. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Andriano, yaitu mengenai masalah syarat batas, yaitu posisi dan nilai Y minimal bisa ditentukan secara kalkulus, yaitu dy per dx sama dengan 0, d kuadrat y per dx kuadrat lebih dari 0. Namun Y maksimum tidak bisa ditentukan secara kalkulus, padahal dari grafik terlihat dengan jelas bahwa Y maksimum berada di X sama dengan 0. Ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu beragam nilai Y minimum dan maksimum pada kawasan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa pada kawasan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, nilai Y maksimum pada X sama dengan 0 dan maksimum pada X sama dengan 1. Kedua nilai Y yaitu maksimum dan minimum tidak bisa ditentukan secara kalkulus dan memberi informasi tentang nilai Y maksimum relatif di I dan minimum relatif di Q. Namun nilai Y maksimum mutlak di X sama dengan 1 dan minimum mutlak di X sama dengan 0. Baiklah, untuk contoh soalnya ini bisa dilihat pada contoh 4.9.2, yaitu sebelum sebuah pelat segi 4 dibatasi oleh X sama dengan 0, Y sama dengan 0, X sama dengan 3, dan Y sama dengan 5. Suhu pelat itu atau T merupakan fungsi koordinat X, Y yang dinyatakan oleh T sama dengan QY kuadrat dikurang Q kuadrat Y ditambah 100. Di posisi manakah yang terpanas dan terdingin pada plat itu? Jawab. Untuk menentukan koordinat X dan Y, terpanas atau T maksimum sama dengan T max dan T terdingin T minimum atau T min, kita dapat menggunakan dua langkah, yaitu untuk langkah yang pertama itu secara kalkulus, dan untuk yang kedua itu dengan grafik atau mencari suhu di pembatasan. Secara kalkulus, T bernilai ekstrum dipenuhi oleh bisa dilihat pada
slide ini. Dan di sini saya juga menjelaskan mengenai penggantian perubahan pada diferensi parsial. Salah satu masalah diferensi parsial adalah penggantian perubahan maksimal dari koordinat Celcius ke koordinat polar. Ini dilakukan untuk membuat diferensial lebih mudah dikerjakan. Contohnya, ketika menyelesaikan masalah getaran pada membran atau aliran panas atau penampang silinder, kita perlu menggunakan koordinat polar. Namun, jika menyelesaikan masalah perambatan bunyi di dalam ruangan, sebaiknya kita menggunakan koordinat kartesius. Lalu yang ketiga, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang diferensial pada integral. Integral adalah antiderivatif, artinya fx sama dengan df x per dx ketika f t dt sama dengan f t sama dengan fx kurang fa, sehingga didefinisikan persamaan terhadap x memberikan yaitu d per x f atau t dt sama dengan d per x f x kurang fa sama dengan fx. Sebaliknya, ketika ft dt sama dengan fa kurang fx, maka didefinisikan diferensialnya terhadap perubahan x memberi d per x f t dt sama dengan df x per dx sama dengan min fx. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.